Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Kali ini di video pembelajaran saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi proses. Jadi awalnya atau sebelum kita masuk ke babnya, bagaimana strategi proses itu bisa menjadikan perusahaan atau bisnis berjalan dengan baik, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang baik. Kalau kita berbicara manajemen operasional, tentunya bagaimana proses pembuatan produk. Secara pengertian, strategi proses adalah sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Jadi, bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang yang sesuai dengan permintaan konsumen atau sesuai dengan rencana awal perusahaan. Jadi di prosesnya juga ada strateginya, bukan cuma kualitasnya, bukan cuma barangnya apa. Jadi dari segi proses itu ada sendiri strateginya. Ada 4 strategi proses. Pertama, fokus proses. Fokus proses adalah suatu strategi proses di mana fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas-aktivitas atau proses tertentu untuk membuat produk dengan volume yang kecil tapi tinggi keberagaman. Jadi untuk produk-produk yang tidak terlalu banyak pembuatannya tapi jenisnya beragam. Lalu ada fokus yang repetitif. Fokus yang repetitif merupakan strategi dengan lini perakitan klasik. Proses ini memilih lebih banyak struktur sehingga kurang memiliki fleksibilitas dibandingkan fasilitas yang berfokus pada proses. Lalu ada fokus produk. Proses dengan volume yang tinggi, variasi yang rendah adalah proses fokus produk. Fasilitas diatur di sekitar produk. Fasilitas ini disebut juga dengan proses yang berkelanjutan karena memiliki pengerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Jadi di fokus produk ini volumenya tinggi tapi variasinya itu sedikit rendah. Misalkan kalau mobil, perakitan mobil yang dirakit tentu tidak jenis mobil semua dijadikan satu atau beberapa jenis mobil dijadikan satu gudang. Jadi ketika memproduksi mobil massal, misalkan satu mobil tipe A, pasti semuanya di prosesnya melakukan kegiatan untuk merakit produk A. Lalu ada kustomisasi massal, adalah produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Jadi ini yang lebih kompleks. Jadi dengan barang yang banyak serta jumlah kuantitas yang banyak pula untuk memenuhi konsumen yang beragam. Lalu pemilihan perlengkapan. Pemilihan dari strategi proses tertentu memerlukan keputusan mengenai pemilihan perlengkapan dan teknologi. Memilih perlengkapan yang baik memerlukan pemahaman industri khusus dan ketersediaan proses dan teknologi tentunya. Jadi di sini kita harus memilih perlengkapan apa saja atau teknologi apa saja yang akan dipakai untuk membuat suatu produk A misalkan,
Atau misalkan kalau kita ingin merakit sebuah handphone, itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi di sini biasanya ada teman-teman dari teknik industri mungkin yang bisa lebih paham mengenai bagaimana pemilihan teknologi ini agar lebih memudahkan pada saat proses pembuatan suatu produk atau jasa. Lalu ada analisis dan desain proses. Ketika kita menganalisis dan mendesain proses, terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab sebelum membuat analisis atau desain proses. Pertama, apakah proses didesain untuk mencapai keuntungan dalam diferensiasi, respon, atau biaya yang murah? Jadi tentukan dulu di proses desain ini apakah ingin produknya yang diferensiasi atau yang berbeda, yang respon atau yang biaya yang murah. Lalu yang kedua, apakah proses mengeliminasi langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Jadi di strategi proses kita mengetahui apakah ada langkah-langkah yang tidak menambahkan nilai pada suatu produk atau tidak. Lalu yang ketiga, apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan seperti yang dianggap oleh pelanggan? Jadi di sini di proses itu tentu kan ada feedback dari pelanggan, dari misalkan produk yang terdahulu atau produk yang lalu. Nah itu apakah di proses selanjutnya itu perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Yang keempat, apakah proses akan mendatangkan pesanan? Jadi dengan adanya proses ini apakah sudah bisa menghasilkan bahan atau produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, atau konsumen akan tertarik dengan produk kita. Ada 5 cara untuk membuat masuk akal mengenai apa saja yang terjadi dalam sebuah proses. Yaitu yang pertama, ada diagram alur. Alat pertama adalah diagram alur yang merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produk atau orang. Jadi kita buat dulu alurnya seperti apa. Misalkan kalau sepatu, bahan awal apa saja yang ingin dibuat awal, lalu selanjutnya apa, proses selanjutnya apa, sampai finishing dan bahkan sampai orang-orang ini mengerjakan di bagian apa. Selanjutnya ada pemetaan fungsi waktu. Alat kedua untuk analisis dan desain proses adalah sebuah diagram alur tetapi dengan penambahan waktu pada sumbu horizontalnya. Grafik seperti itu kadang disebut juga pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses. Jadi tambahan dari diagram alur ada waktu. Misalkan di bagian perakitan sepatu pada saat menggabungkan sol itu membutuhkan berapa menit atau berapa lama. Lalu ketika membuat bagian pull up-nya itu membutuhkan waktu berapa lama. Lalu pada saat finishing itu membutuhkan waktu berapa lama. Lalu ada pemetaan arus nilai, adalah pemetaan yang perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Jadi di pemetaan arus nilai ini, manajer operasional akan melihat proses-proses mana yang dirasa menambahkan nilai pada suatu produk dan proses-proses mana yang dirasa tidak menambahkan nilai produk. Jadi pada saat proses, misalkan proses perakitan handphone, pada saat menambahkan kamera atau peletakan kamera yang akan diunggulkan di produk handphone itu, jadi diberikan perhatian khusus pada saat proses tersebut. Dan ada grafik proses. Grafik proses ini menggunakan simbol waktu, jarak untuk memberikan sebuah cara objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses.
Lalu ada perencanaan layanan. Perencanaan layanan atau blueprinting service merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitikberatkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Jadi perencanaan layanan ketika produk itu sudah jadi, bagaimana perusahaan itu ingin menjualnya atau ingin menyampaikan ke konsumen, lalu pelayanan yang seperti apa yang ingin diberikan ke konsumen. Misalkan ketika kalian membeli di iBox itu oleh Apple atau distributornya yang ada di Indonesia atau di negara lain, pasti akan di briefing bagaimana cara menawarkan produk Apple ini dengan baik, bagaimana pemahaman mereka tentang produk Apple. Jadi ketika kalian masuk di iBox itu kalian akan ditanya biasanya keperluannya untuk apa, membeli gadget atau membeli bahan yang atau membeli produk yang seperti apa. Misalkan kalian desainer, misalkan kalian manajer pemasaran, pasti dipikirkan oleh produk-produk Apple tentunya. Kalau misalkan kalian manajer pemasaran, cocoknya untuk memakai apa. Kalau misalkan kalian desainer yang membutuhkan kebutuhan untuk desain grafis, cocoknya produk apa. Itu termasuk perencanaan layanan. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan, interaksi dengan konsumen seringkali mempengaruhi kinerja proses yang merugikan. Tetapi suatu layanan dengan keadaan yang sangat alamiah menekankan bahwa beberapa interaksi dan kustomisasi diperlukan. Jadi ketika desain proses layanan itu tentunya berbeda dengan desain proses produk. Ketika kalian berbicara atau kita berbicara layanan atau service, itu pasti akan ada kustomisasi pada saat di lapangan, tergantung bagaimana keadaan di lapangan tersebut. Jadi tidak serta-merta harus saklek pada SOP atau pada tata tertib atau mungkin tata cara yang diberikan oleh bos kalian atau pimpinan kalian. Kalau di layanan pasti ada modifikasi-modifikasi yang perlu dilakukan, karena kalau berhadapan dengan konsumen, kita tidak tahu konsumen seperti apa yang kita hadapi. Lalu bagaimana keadaan konsumen pada saat bertanya kepada kita, apakah dia sedang dalam mood yang baik atau tidak, tapi tetap harus dilayani dengan semaksimal mungkin. Lalu pemilihan peralatan dan teknologi. Di teknologi produksi tentunya banyak teknologi yang digunakan. Kemajuan dalam teknologi yang mendorong produksi dan produktivitas memiliki penerapan yang telah menyebar secara luas, baik dalam bidang manufaktur maupun jasa. Dan di sini untuk area teknologi produksi itu ada teknologi mesin, sistem identifikasi otomatis seperti barcode, kendali proses, sistem penglihatan, robot, sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis, kendaraan yang dipandu secara otomatis, sistem manufaktur yang fleksibel, manufaktur terintegrasi komputer. Jadi itu tadi bagaimana ya kalau kita di teknologi, berbicara teknologi di bidang produksi, sangat banyak yang bisa digunakan untuk proses produksi atau pemuasan konsumen, termasuk mesin ATM itu juga teknologi yang bisa diproduksi, teknologi yang dibutuhkan di manufacturing atau produksi. Sedangkan ada teknologi jasa. Kemajuan teknologi dalam sektor jasa berkisar dari perlengkapan diakses secara elektronik pada misalkan bengkel perbaikan mobil, perlengkapan pengujian urin di rumah sakit, hingga alat pemindai pengamanan retinal di bandara. Jadi kalau sekarang kita berbicara teknologi dan jasa layanan, tentu sekarang ini sangat beragam.
bagaimana kalau di bandara tadi contohnya ada pemindai X-ray yang sangat membantu di bidang jasa. Lalu kalau kita berbicara otomotif, ada servis yang biasanya teknologinya Yamaha menggunakan servis kendaraannya dengan komputer. Itu beberapa bentuk teknologi di bidang jasa. Nah, sebagai penutup, tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Para manajer operasional yang efektif memahami bagaimana menggunakan strategi proses ini sebagai senjata yang kompetitif untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Jadi semakin bagus manajer operasional atau manajer gudang atau bagian produksi akan sangat membantu bagaimana perusahaan itu berjalan dan yang membedakan perusahaan itu dengan perusahaan lainnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.